Selebgram Ria Ricis lapor polisi. Ria Ricis mengaku diperas dan diancam melalui media sosial. Pelaku mengancam menyebarkan foto dan video pribadi Ria Ricis apabila menolak menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis diperiksa sebagai pelapor oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Kepolisian menyatakan laporan polisi diterima 7 Juni lalu. Ancaman datang dengan syarat transfer uang ke rekening bank atas nama Jeki. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya. Ke nomor rekening atas nama Jeki. Ria Ricis menyatakan dirinya dan keluarga dirugikan akibat peristiwa ini. Kasus ini ditangani penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bakaran, hebat ini. Selebgram asal Pati Teyeng Wakatobi. Videonya viral usai membuat konten di depan mobil rental yang dibakar warga di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kalimat berisi ancaman agar tidak berulah di desa Sumber Suko menjadi perhatian masyarakat. Kini Teyeng menghilang ketika hendak dimintai keterangan polisi. Setelah 3 orang warga desa ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan bos rental dari Jakarta hingga tewas di Pati, Jawa Tengah. Polisi masih terus memburu sejumlah pelaku lain yang terlibat pengeroyokan termasuk provokator di lapangan. Nama selebgram Teyeng Wakatobi yang bernama asli Bagus Kurniawan kini menjadi perhatian pihak polisian. Karena konten videonya diduga mengandung ujaran dan ajakan melakukan kekerasan. Namun pegiat media sosial Gigi Racing itu kini menghilang dari dunia maya dan tidak ada di wilayah Sukolilo Pati ketika hendak dimintai keterangan oleh Polres Pati. Ini alhamdulillah hari ini masa pembebasan bersyarat saya selesai. Dan yang paling penting saya mau sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat. Pemirsa, PDI Perjuangan masih memprioritaskan kadernya pada pilkada serentak yang berlangsung November mendatang. Namun PDIP masih membuka pintu bagi tokoh-tokoh nasional seperti mantan Panglima TNI Andika Perkasa. PDI Perjuangan masih memprioritaskan kadernya untuk maju pada pilkada serentak yang berlangsung November mendatang. Sejumlah kader partai Moncong Putih ini telah siap ditugaskan seperti Pramono Anung, Tri Risma Harini, Basuki Hadi Mulyono, Azwar Anas, hingga Rano Karno. Meski demikian, PDIP juga masih membuka pintu bagi para tokoh nasional seperti mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Namun para calon yang diusung harus memenuhi kriteria partai seperti memiliki etika dan moral, ideologi kerja, serta menjanjikan falsafah sebagai pijakan. Sehingga tentu saja kader mendapat skala prioritas. Tapi partai juga membuka ruang. Karena proses kepemimpinan bisa disiapkan melalui jalur birokrasi, melalui jalur TNI Polri, di mana purnawirawan itu juga bisa dicalonkan. Maka muncul nama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. PDIP belum memutuskan para calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada 2024 dan segera menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Jelang puncak haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mempersiapkan sistem transportasi di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tahun ini pihaknya memperlakukan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah calon haji Indonesia.
6 hari jelang puncak haji, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jaser meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang terletak tak jauh dari titik Jamarot di Mina, Arab Saudi. Pos pemantauan ini akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu terobosan tahun ini adalah pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap harinya. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better. Pihak Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga akan dipersiapkan serta dikembangkan di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Oto Hasibuan, siap mengajukan peninjauan kembali untuk 5 terpidana terkait kasus Vina dan Eki. Ia menyatakan terdapat sejumlah kejanggalan terkait penanganan perkara Vina dan Eki sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Jadi kami tadi sudah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama dengan keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Mereka apa mau PK, kami di PERADI ini bersedia. Dulu lawyer di sana sudah siap untuk bantu dan yang lain siap untuk menunggu aba-aba. Pemirsa, seorang warga negara Inggris merampas truk dan mengemudikannya ugal-ugalan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sejumlah kendaraan dan fasilitas bandara rusak ditabrak. Laporan tersebut kami rangkum dalam Kilas Peristiwa. Sebuah truk melaju ugal-ugalan menabrak palang pintu tol Bali Mandara. Truk juga menabrak sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 serta fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Truk ternyata dirampas dan dikemudikan seorang pria warga negara Inggris. Pelaku ditangkap petugas keamanan bandara di terminal keberangkatan internasional. Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur terbakar. Percikan api muncul dari bagian bawah tiang jembatan dan dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bagian tiang jembatan. Jalan terpaksa ditutup agar kendaraan yang melintas tidak terkena percikan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Bagian depan kereta api komuter lain Sindro Surabaya Sidoarjo rusak akibat menabrak truk di perlintasan kereta api Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Truk pengangkut biji jagung diduga terperosok saat melintasi perlintasan kereta api. Kecelakaan mengakibatkan 5 kereta penumpang terlambat dari jadwal. MNC Group melalui MNC Peduli kembali berhasil meraih 2 penghargaan dalam gelaran Top CSR Award 2024. Penghargaan ini menjadi bukti program yang dilakukan MNC Peduli tepat sasaran dan tepat manfaat. Sejumlah program MNC Group melalui MNC Peduli mendapat apresiasi dalam Top CSR Awards 2024. Penghargaan diperoleh dalam 2 kategori, yaitu Top CSR Awards 2024 5 Star dan Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo meraih Top Leader on CSR Commitment 2024. Luar biasa, dari waktu ke waktu MNC Group program CSR-nya terus mengalami peningkatan, terutama dalam mendukung untuk sosialisasi program-program kepedulian kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Harapan kita ke depan adalah bagaimana MNC Group ini makin intens melibatkan stakeholder yang ada di dalam MNC Group maupun stakeholders yang ada di luar MNC Group untuk terus berkolaborasi menjalankan program-program CSR. MNC Center Towards Zero Waste Office Environment menjadi salah satu program MNC Peduli yang berhasil dilaksanakan mengolah limbah perkantoran. Lebih dari 12 ton limbah organik telah diolah menjadi pupuk dan pakan ikan melalui proses biokonversi maggot Black Soldier Fly.
Di bidang kesehatan, MNC Peduli juga aktif dalam pencegahan gizi buruk dan stunting melalui pendampingan, pemberian makanan bergizi, pemeriksaan rutin bayi dan balita hingga penyuluhan. MNC Group melalui MNC Peduli juga menggencarkan semangat literasi dengan mendukung taman bacaan masyarakat di berbagai kota di Indonesia dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Penghargaan yang dicapai ini terus menjadi motivasi bagi MNC Peduli untuk terus bergerak memberikan CSR lewat program yang berdampak bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Glow for It Festival digelar di ISBSD Tangerang, Banten. Hadir girl band asal Korea, G-Idol, sekaligus peresmian sebagai brand ambasador salah satu produk perawatan tubuh. Girl band asal Korea Selatan, G-Idol, kembali tampil di panggung Indonesia. Setelah dikonfirmasi menjadi brand ambasador Rexona, G-Idol hadir dalam acara Rexona Glow for It Festival yang digelar Minggu 9 Juni 2024 di ISBSD Tangerang. Kegiatan yang mendukung perempuan Indonesia aktif mengejar cita-citanya dengan ketiak yang sehat dan glowing. Memberikan inspirasi agar bisa bergerak aktif. Festival ini juga turut dihadiri Boy William, Fuji, dan Clarissa Putri. Kayaknya bakal seru banget sih, soalnya kan biayanya juga G-Idol ya. Yang aku tuh benar-benar fans banget sama G-Idol gitu loh Kak. Pokoknya yang pasti aku bakal enjoy banget sih di konser hari ini. Karena salah satu misi Rexona itu memang kita ingin mendukung perempuan Indonesia untuk bisa tetap aktif, mengejar cita-citanya. Dengan tentunya ketiak yang sehat, cerah dan juga glowing gitu ya. Jadi tidak ada batasan gitu untuk perempuan bisa melakukan apapun dan mencapai apapun. Harapan kedepannya sih kita bisa terus dari Rexona sendiri untuk bisa memberikan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif dan tentunya bisa memberikan inspirasi gitu ya untuk teman-teman semua, untuk para wanita di Indonesia supaya tetap semangat dan tetap aktif, tetap bergerak untuk bisa mencapai cita-citanya, Mbak. Kedepannya Rexona berharap akan terus mengadakan kegiatan yang positif dan inspirasi perempuan Indonesia untuk terus aktif menggapai cita-citanya. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura, Indra Purnama melaporkan.